Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa untuk belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Diambil dari Injil Lukas, bab 21 ayat 5 sampai 11. Baik, sebelumnya mohon dibantu untuk subscribe, bagikan kepada teman di grup, dan komen serta like. Dari Tuhanlah pertolonganku channel, memakai kata channel ya, biar tidak rancu dengan akun yang lainnya. Saudara-saudari terkasih, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu, yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan barang persembahan, Yesus berkata, ya, jadi ini ada kekaguman pada diri orang-orang pada masa itu dengan bangunan bait Allah. Mengapa mereka kagum? Ya jelas ya, perhiasannya dengan batu yang indah-indah. Wah, mungkin orang akan mengagumi, berapa ya ini harganya ya? Wah, luar biasa ya ini bangunan ini. Tidak hanya itu, berbagai barang persembahan. Wah, tentu saja persembahan yang mengagumkan orang ya, membuat orang merasa heran dan terkagum-kagum. Nah, ini tentu saja mengenai kekaguman yang dialami oleh manusia. Berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Wow, kata-kata Yesus ini sangat mengagetkan. Ya, betapa orang membangun itu dengan susah payah, mengeluarkan biaya besar, dan sekarang begitu indah. Ya, dipastikan tidak akan ada orang yang rela atau tega untuk merusak bangunan indah seperti itu ya, sekalipun itu dari musuh-musuh dari bangsa lain. Ya, tetapi di sini Yesus dengan terang-terangan menyatakan tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Itu berarti akan mengalami sebuah kehancuran yang total. Semuanya akan diruntuhkan. Murid-murid bertanya, bila mana itu terjadi? Apa tanda-tandanya? Nah, seringkali inilah ya yang kita pertanyakan. Kapan itu akan terjadi? Apa tandanya? Kok bisa seperti itu? Dan seterusnya. Ya, bagi para murid ini sesuatu yang seolah-olah nggak mungkin lah kayak begini. Tetapi bagi Yesus, kekaguman duniawi itu sifatnya tidak abadi, tidak kekal. Maka hal-hal yang seringkali secara duniawi itu mengagumkan ternyata mudah sekali rusaknya. Nah, makanya kita lebih diajak untuk ini, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Ya, jangan sampai tersesat ya, saudara-saudariku yang terkasih. Karena banyak orang tersesat seperti apa? Seolah-olah hal-hal yang indah itu akan tetap kokoh berdiri. Atau kalaupun hancur, nanti Sang Mesias itu akan mengembalikan keadaan tersebut. Ya, tetapi semuanya yang dipikirkan hanyalah duniawi. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus mewaspadai itu. Hal-hal yang kita kagumi secara duniawi, semua yang sudah kita kumpulkan, semua yang sudah kita perjuangkan melalui kerja puluhan tahun, pada saatnya itu harus ditinggalkan. Siapa yang akan mengelola? Mungkin anak-anak kita. Syukurlah kalau dia
anak-anak yang baik, ya. Tetapi kalau ternyata dia bukan anak yang baik, apa yang kita kerjakan puluhan tahun itu akan terbuang sia-sia. Orang akan berkata, akulah dia, saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Hati inilah yang disebut penyesatan itu. Jangan ikut aliran-aliran yang seperti itu. Ini aliran yang menyesatkan. Ya, tetaplah teguh bersama Yesus. Teguh bersama Yesus, saudara-saudari. Jangan lupa ya itu. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, nah ini akan ada hal-hal yang mendahului, ya, terjadi hal-hal seperti ini. Ada peperangan, ada pemberontakan. Jangan kamu terkejut. Ya, bagi para murid Yesus, kalaupun menghadapi atau terjadi hal-hal seperti itu, enggak akan terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Ya, jadi kata-kata Yesus ini sebenarnya jelas, ya, menjawab apa yang tadi ditanyakan, kapan itu terjadi. Akan ada peperangan yang mendahului, akan ada pemberontakan, ya, tetapi bukan berarti seketika itu kesudahannya akan segera datang. Nah, saudara-saudari, ia berkata, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Jadi di mana-mana akan terjadi chaos, ya, kekacauan. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Dan apa yang disabdakan oleh Yesus ini pada akhirnya terjadi juga pada waktu itu, ya, ketika pada akhirnya bait Allah diruntuhkan, bait Allah dihancurkan. Akan terjadi gempa bumi, akan ada penyakit sampar di berbagai tempat. Nah, ini kalau kita merenungkan zaman ini, ya, penyakit sampar memang sedikit, ya. Apa yang dimaksud dengan COVID-19 ini, ya? Ini berarti apakah kesudahannya akan segera datang? Yesus mengatakan, nah, belum tentu seperti itu. Akan ada kelaparan. Ya, di mana-mana sampai sekarang kelaparan ada terus. Ya, sejak dulu Yesus sudah melipat gandakan roti, ada kelaparan. Sekarang ada kelaparan. Disebut juga akan ada hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ya, jadi gempa bumi ada, penyakit ada, kelaparan ada, hal-hal lain yang mengejutkan tidak disebut ini apa, tetapi bahkan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Enggak tahulah apakah ada meteor yang berjatuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus hanya mengajak kita untuk waspada. Yang penting mempersiapkan. Bagi mereka yang mempersiapkan dan mereka yang percaya kepada Kristus, meskipun hal-hal itu mungkin membuat kita galau, tetapi kita tidak akan menjadi takut. Yang percaya kepada Kristus, Kristus akan menolong, Kristus akan memberi jaminan keselamatan. Kalau dalam kehidupan dunia ini belum terjadi, sekurang-kurangnya nanti percayalah di masa-masa berikutnya Tuhan Yesus akan memberikan jaminan keselamatan itu dalam kehidupan bersama Dia di surga. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat untuk merenungkan. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Bagikan juga ke grup-grup yang ada. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.